Shalom, selamat malam. Selamat sore. Saya pikir sudah malam. Apa kabar saudara yang terkasih dalam Tuhan? Luar biasa, Luar luar biasa. biasa, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Saya percaya pada sore hari ini kita semua yang sudah bergabung, artinya saudara dan saya adalah orang-orang yang memikirkan bahwa pukul 17.00 itu ibadah FM sudah siap dimulai. Baik, saya mengajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, menjadi pujian, penyertaan, dan pengagungan Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita alami. Orang-orang yang telah mengalami penyertaan Tuhan akan terus berlari kepada Tuhan, bersyukur, karena apapun yang dialami, dia tahu bahwa Tuhan ada menyertai dalam segala hal. Kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Bersama-sama katakan sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, Bapa, arti kehadiran-Mu, Bapa. Haleluya, puji Tuhan.
Setiap kita yang hadir dalam Lingsum pada sore hari ini, kita adalah orang-orang yang telah merasakan dan menikmati bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Maka saya akan mengajak kita bersama memuji Tuhan. Banyak hal yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak hal kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, katakan segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami mau berkata, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat suara hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau Raja Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Maka hari ini saya dan saudara juga, perintahkanlah jiwamu, rohmu, untuk datang kepada Tuhan. Katakan, ini hamba-Mu. Kami bersyukur waktu yang kami pakai sore hari ini. Kami terkoneksi dengan sorga. Kami menyembah, mengagungkan Tuhan. Dan dari tempat yang maha tinggi Engkau melihat pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami sangat bersyukur. Ada waktu bagi kami di dalam persekutuan ini. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya hadirat Allah memenuhi tempat di mana kami masing-masing sedang mengangkat tangan, sedang memuji Tuhan, sedang mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat, bahkan kami tidak sanggup menghitung satu persatu. Kami mau berkata hari ini Tuhan, kalau kami boleh bangun, menikmati hari baru, menikmati rahmat baru, bahkan lebih dari itu, Tuhan boleh mempercayakan kami. Bahkan Tuhan boleh memberi kami kesempatan melayani.
baik yang memberitakan Injil hari ini, upahmu besar di sorga. Baik yang sedang melayani di dalam rumah, melayani istri atau suami, upahmu besar di sorga. Baik yang sedang memikirkan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang menderita, upahmu berkali-kali lipat sedang disediakan di sorga untukmu. Baik yang sedang berdiri, memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam keadaan apapun, upahmu besar di sorga. Hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kami diberi kesempatan untuk melakukan sentuhan kasih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Tuhan sudah perhitungkan. Kami bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Anugerah demi anugerah kami alami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Engkau jadikan kami biji matam. Kami sangat bersyukur. Engkau memberi kesempatan bagi kami berseru, berdoa. Banyak hal yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu adalah anugerah bagi kami. Bahkan kami membawa waktu-waktu yang kami lewati. Diam di hadirat Tuhan adalah anugerah bagi kami. Karena akan ada saatnya di mana waktu itu tidak ada lagi. Kami bersyukur, berterima kasih. Waktu ini sangat berharga. Dan Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Dan Allah dipermuliakan. Allah ditinggikan. Allah diagungkan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, banyak hal yang kau perbuat. Banyak hal kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, mari berkata, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sekali lagi. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan. Ku bersyukur. Tuhan. Glory, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Nafas kita, hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Saudara masih diberi kesempatan melayani, saudara masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, itu anugerah, saudara. Akan ada masa di mana saudara merindukan waktu-waktu seperti ini. Maka bersyukur selalu dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dan juga adalah landasan dan dasar kita dalam bersekutu pada sore hari ini. Maka saya mengajak kita semua bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan pujian, aku datang dan ku bersyukur, bersujud.
Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman. Sekali lagi kita katakan, aku datang dan aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Katakan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi katakan, firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman. Ku haus, ku haus akan firman-Mu. Glory, haleluya. Silakan hambanya yang akan menyampaikan firman hari ini. Ya, silakan Pak Joni Iskandar. Ya, terima kasih Ibu Mikal sudah membawa kita ke dalam suasana puji-pujian. Pak Iskandar suaranya agak kecil, Pak. Kecil ya? Iya, Satu. untuk saya sih. Nggak tahu kalau yang saudara-saudara yang lain. Iya, kecil. Kecil ya. Pak Joni, kalau mau saya rekam, jadi Pak Joni kembali ini saya ke host. Jadi saya
rekamin Pak Joni. Oke. Ya. Ini udah saya rekam sih. Ya kalau mau direkam pakai ini kan lebih cepat. Ya. Saya 1, 2. Jelas suaranya? Masih Sedikit kecil lagi, Pak Pak. Joni. Sedikit Masih lagi, kecil. Pak Joni. Masih kecil. Kecil ya? 1, 2. Tes. Masih kecil. Oh ya, sorry. Ini. Tes 1, 2. Gimana? Iya, Ya bagus. silakan, Ya, Pak. baik. Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersama boleh berkumpul lagi. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena sampai saat ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk berkumpul di dalam Zoom Meeting Family Ministry, di mana kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sekarang tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, agar supaya apa yang hamba sampaikan keluar dari isi hati-Mu sendiri yang ingin Kau sampaikan kepada kami hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kami boleh menyimak, kami boleh mengerti, memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau juga mengurapi semua peralatan yang kami pakai untuk ibadah ini, dijauhkan dari godaan iblis, kuasa-kuasa jahat yang ingin mengacau, yang ingin memanipulasi acara ini. Kami bersatu hati, kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau mengambil alih waktu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terutama untuk Pak Gembala dan juga Pak Hendra yang sudah memberikan kesempatan sekali lagi kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore ini. Ya, hari ini saya akan mengambil tema karunia berbicara dalam bahasa roh. Ya, kalau kita mendengar bahasa roh, apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu semua? Bahasa roh itu apa? Gitu ya. Mungkin ada yang belum pernah bisa berbicara bahasa roh, atau sehari-hari sudah biasa berbahasa roh. Semuanya itu karena karunia, ya, karunia dari Tuhan. Tapi tidak berarti kalau kita bisa berbahasa roh, berarti kita lebih hebat ya daripada yang belum bisa berbahasa roh. Karena karunia-karunia Roh Kudus tidak hanya berbahasa roh, tapi masih banyak karunia-karunia lain yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Saya ambil bacaan hari ini dari 1 Korintus 12 ayat 10 dan 28. 1 Korintus 12 ayat 10 mengatakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada
yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata, ya, untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, jadi ada banyak karunia ya, yang Tuhan berikan. Ada yang diberi kuasa untuk mengadakan mujizat, misalnya mengusir setan, atau mujizat untuk penyembuhan orang sakit. Ya. Jadi ada bermacam-macam karunia. Ya. Kemudian kita baca lagi di 1 Korintus 12 ayat 28. Dikatakan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia mengadakan mujizat untuk menyembuhkan, untuk melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, itu ya, ayat yang ke-28. Jadi di dalam satu jemaat ada yang disebut rasul, ada yang disebut nabi, dan juga pengajar. Mungkin saat ini, untuk sekarang ini, ya nggak ada yang mau mengaku sebagai nabi ya, atau mengaku sebagai rasul. Karena setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Ya. Karunia bahasa roh akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, pengertian bahasa roh. Bahasa roh berasal dari kata Yunani glosa, yang artinya bahasa atau lidah. Ya. Sorry. Yang artinya bahasa atau lidah, dan lalain, yang berarti berbicara atau berkata-kata. Ya. Dalam bahasa Indonesia berarti berbicara dalam bahasa lidah. Itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam kitab Perjanjian Baru, bahasa roh adalah gejala yang sangat biasa bahwa orang dibaptis dalam Roh Kudus akan mulai berbicara bahasa roh. Bahasa roh adalah tanda awal apakah seseorang telah menerima Roh Kudus atau belum. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Sorry, saya minum dulu. Ini emang agak batuk saya ini. Jadi ketika Petrus sedang berkata demikian, ini di Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 47 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, ya, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?
Ya, itu yang dikatakan oleh Petrus di Kisah Rasul-Rasul 10 ayat 44 dan 47. Kita lanjutkan Kisah Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya. Jadi Paulus menumpangkan tangan kepada mereka, Roh Kudus turun dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh adalah sesuatu yang wajar dalam perjanjian baru. Ya. Karunia bahasa roh diberikan bukan kepada orang yang sempurna atau matang rohani, melainkan justru diberikan kepada setiap orang, baik yang baru dipermandikan atau dibaptis, maupun yang pengetahuan agama dan imannya masih baru. Bahasa roh adalah merupakan salah satu tanda bahwa seseorang telah menerima Roh Kudus. Karena masih ada tanda-tanda lain lagi, bahkan lebih penting, yaitu apa? Buah Roh Kudus. Itu lebih pentingnya. Jadi yang tidak bisa berbahasa roh tidak usah berkecil hati, karena masih ada lagi yang tanda yang lain, yaitu buah Roh Kudus. Sorry, sebentar. Tetapi buah roh ialah, nah ini buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sekarang kita mau lihat apa dasar Alkitabnya. Dasar Alkitabnya kita baca dari Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang kedua adalah Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Kisah 2 ayat 6. Kemudian Markus 16 ayat 17 dan 18 juga dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, ya. Kemudian juga di Kisah 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Selanjutnya dari Kisah 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 28 juga mengatakan, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri di dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada orang berbahasa roh kemudian dia tidak bisa menafsirkan, lebih baik diam gitu ya. Jangan dibikin-bikin, diterjemahkan dengan akal budi sendiri ya. Jadi ada 3 jenis karunia bahasa roh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Yang pertama, karunia mukjizat atau karunia berkata-kata dalam bahasa asing. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada hamba Tuhan, misalnya dari Indonesia, diutus untuk menginjil ke China. Ya. Tiba-tiba dia bisa berbahasa roh dengan bahasa China, bahasa Cina. Nah, ini kan gak lazim, padahal dia tidak pernah tidak pernah belajar ya bahasa setempat, tapi dia bisa berkata-kata dalam bahasa asing. Nah, ini sekali lagi di Kisah Rasul 2 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semuanya yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kisah Rasul 2 ayat 6 sampai 11. Ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. 1 Korintus 14 ayat 22. Berbagai macam orang yang hadir di Yerusalem pada waktu Pentakosta, mereka mendengar para rasul berkata-kata dalam bahasa yang dipakai di negeri asalnya. Selain itu juga hadir penganut agama Yahudi, orang Kreta dan juga orang Arab. Bahasa roh itu bisa berupa pesan. Pesan untuk karunia ini harus ada yang menafsirkan. Di 1 Korintus 14 ayat 26 dan 27 dikatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang bermazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ya, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. 1 Korintus 14 ayat 26 dan 27. Pesan Allah yang berupa nubuat ini disampaikan dalam bentuk kata-kata bahasa roh yang perlu ditafsirkan atau ditranslate agar orang mendengar pesan itu dapat dimengerti. Berupa doa mengenai ini ada 2 sifat. Ya. Yang pertama, didoakan secara langsung, tidak di dalam hati. Yang kedua adalah tidak verbal atau tidak dimengerti. 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. 1 Korintus 14 ayat 2.
Saudara, doa dalam bahasa roh ini dapat disampaikan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh orang yang hadir, tetapi tidak dimengerti atau nonverbal. Dan doa ini juga dapat disampaikan secara diam di dalam hati. Ya, saya percaya kita semua di sini ya sudah pernah mendengar orang berbahasa roh, ya, terutama waktu penyembahan, ya, di dalam persekutuan doa, komsel, itu kita sering mendengar orang yang berbahasa roh. Ya. Nah, kalau ditanya ngomong apa ya, Bapak itu ngomong apa ya bahasa roh? Ya kita nggak tahu karena itu bahasa roh ya, yang hanya dimengerti oleh Tuhan sendiri. Bahkan orang yang berbahasa roh itu pun kalau kita tanya, tadi Bapak ngomong apa? Wah, saya nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu saya ngomong apa. Nah itu, makanya lebih baik ada yang bisa menerjemahkan bahasa roh itu. Ya. Sekarang kita lihat perbedaan karunia berdoa dalam roh dan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Karunia berdoa dalam roh itu bersifat tetap. Ya. Berdoa dalam roh. Ya. Maksudnya, sejak saat karunia tersebut berada dalam dirinya dan dapat digunakan setiap saat, kapan saja dan seturut kehendaknya. Yang kedua adalah cara memperolehnya. Pada umumnya berawal dari pada saat seseorang mengalami pencurahan Roh Kudus. Karunia bahasa roh tidak selalu diterima pada waktu pencurahan Roh Kudus. Ingat. Jadi tidak serta-merta pada waktu pencurahan Roh Kudus seseorang bisa berbahasa roh. Karunia bahasa roh tidak selalu diterima pada waktu pencurahan Roh Kudus. Tetapi saat seseorang mengintensifkan kualitas hidup rohaninya, misalnya pada saat menerima sakramen inisiasi, waktu pendeta bilang, inilah tubuhku, ya, inilah darahku. Nah itu inisiasi. Pada saat itu orang bisa dipenuhi Roh Kudus dan bisa berbahasa roh. Pada umumnya karunia ini diberikan kepada setiap orang Kristen. Jadi tidak pilih-pilih siapa saja yang namanya orang Kristen, pengikut Kristus, baik itu orang Protestan, orang Katolik, orang karismatik, semuanya bisa. Ya. Terutama jemaat yang mau membuka hatinya untuk menerima Roh Kudus. Karena karunia ini merupakan karunia doa yang memampukan seseorang untuk masuk ke dalam kontemplasi yang mendalam. Dan pada umumnya karunia ini merupakan karunia doa. Doa pujian, ucapan syukur, dan doa permohonan. Karunia ini lebih bersifat personal untuk pertumbuhan dan membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi tidak perlu ada penafsiran. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini tadi berdoa dalam roh, ya, tapi sekarang karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh bersifat tidak tetap, sementara atau sesaat. Artinya hanya pada saat tertentu saja di mana Allah berkenan menyatakannya. Jadi tidak tetap ya. Jemaat yang sudah dewasa rohaninya, yang membuka hati guna dipakai Tuhan untuk menyampaikan sabdanya. Misalnya ada yang mengatakan, janganlah takut, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Nah itu karunia bahasa roh ya. Pada umumnya karunia itu hanya diberikan pada jemaat yang sudah dewasa rohaninya. Karena mereka sudah lebih peka
dan lebih mampu membedakan mana gerakan roh dan mana yang bukan. Jadi ada gerakan roh ya. Dan karunia bahasa roh juga lebih bersifat nubuatan. Artinya karunia ini lebih merupakan pernyataan sabda Allah atau firman Tuhan. Dan pada umumnya disampaikan pada persekutuan doa. Ya kalau di gereja Katolik itu hanya digunakan waktu persekutuan doa, ibadah persekutuan doa ya. Seperti di gereja saya itu ada persekutuan doa pembaharuan karismatik Katolik. Nah itu di situ. Di situ umat yang bisa berbahasa roh, mereka akan berbahasa roh. Yang ditujukan pada jemaat yang hadir untuk menghibur, mengajar, dan pertumbuhan rohani jemaat, dan lain-lain. Nah, sekarang penggunaan karunia bahasa roh. Kapan karunia bahasa roh digunakan? Pertama adalah karunia doa pribadi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi rohnya yang berdoa. Ya. 1 Korintus 14 ayat 2. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 4 juga dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, nah itulah ia yang membangun jemaat. Itu dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 4. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Ya. Jadi roh kita sendiri yang berdoa. Roma 8 ayat 26. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang yang kudus. Itu sebabnya kita juga harus berdoa ya, untuk para gembala kita, para pendeta kita, pastor kita ya. Jadi berdoa untuk orang-orang kudus supaya mereka bisa menjaga kekudusannya. Mereka tidak melakukan hal-hal yang menjadi batu sandungan buat jemaatnya. Yang kedua adalah menyanyi dalam roh. Apa itu menyanyi dalam roh? Dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Contohnya ya, kita sering mendengar waktu WL memuji Tuhan, dia menyanyi haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Nah itu ya, itu menyanyi dalam roh namanya ya. Kemudian karunia ini juga merupakan karunia doa pujian yang sering diwujudkan dalam bentuk nyanyian yang disebut menyanyi dalam roh atau disebut juga bersenandung dalam roh. Dan yang terakhir Paulus menulis bahwa selain ia berdoa dengan akal budi, dia juga akan menyanyi dan memuji Allah dalam rohnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan.
Nanti kita akan masuk di bincang-bincang ya. Mari kita tutup firman Tuhan dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan syukur hanya kami naikkan bagimu ya Bapa. Atas segala kebaikan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk belajar apakah bahasa roh itu. Mungkin saat ini kami belum bisa berbahasa roh, tetapi kami akan terus memohon agar supaya satu saat kami bisa berbahasa roh. Karena roh kami selalu rindu akan Engkau. Roh kami selalu ingin memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga tahu Engkau juga memberikan banyak karunia untuk kami. Baik itu karunia di dalam pelayanan, karunia untuk bernubuat, karunia untuk menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit, dan masih banyak lagi karunia-karunia yang Kau berikan kepada kami dalam wujud buah roh. Tuhan, ampunilah kami kalau kami belum bisa menjaga kekudusan kami. Kami sering masih jatuh bangun di dalam dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah pada kami kekuatan, karunia untuk mengampuni kepada orang-orang yang sudah menyakiti kami. Agar supaya kami boleh dibebaskan daripada belenggu dosa yang selalu mengintai kami, di mana iblis selalu mengintai kami untuk menghancurkan, membuat kami menjauh daripadamu. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu mengikuti apa yang Kau firmankan kepada kami. Kami mau akhiri doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Engkau ajarkan sendiri pada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Pak Gembala. Silakan. Ya, terima kasih Pak Joni, luar biasa ya. Nah, luar biasa ini Pak Joni ya. Keterangannya detail sekali ya. Memang nggak semua orang percaya itu menerima bahasa roh ya. Seperti saya waktu bertobat aja tahun 2002 itu saya mau baptis Roh Kudus juga nggak bisa dapat ya. Tapi di tahun 2008 itu ada persekutuan di FPD Men ya, orang Nigeria ya, yang mengajak saya untuk siapa yang mau dibaptis Roh Kudus boleh maju ke depan. Itu situ saya bisa berbahasa seperti bahasa Nigeria ya. Bingung juga, sayanya juga bingung ya. Saya ngomongnya nggak ada remnya ya. Sepertinya benar-benar Roh Kudus itu benar-benar memberikan saya semangat ya untuk kita belajar terus ya untuk berbahasa roh. Memang nggak mudah ya. Itu di samping kita harus menjaga kekudusan, dan kita harus rajin berdoa ya, dekat dengan Tuhan, intim ya. Itu baru kita bisa mendapatkan. Apalagi kalau bisa mendengar suara Tuhan, itu sangat penting ya buat kita semua orang percaya ya. Maka kalau ada sesuatu yang Tuhan pasti akan nyatakan dalam hidup kita, dia akan berkata-kata ya di dalam
setiap apa yang kita doakan, kita inginkan itu Tuhan berbicara. Saya banyak sekali mendengar suara Tuhan. Jika saya berdoa, saya mau pelayanan ya, itu selalu saya nggak bisa tidur. 1-2 hari itu Tuhan Yesus selalu bisikin apa yang saya harus ucapkan, apa yang saya harus katakan firman ya, itu saya sampai nggak bisa tidur. Bayangin 1 hari kalau tidur cuma 3 jam, bingung juga ya. Mau tidur lagi nggak bisa, terus bicara ya. Itu saya percaya itu Roh Kudus ya. Dan saya percaya hari itu sudah diberkati ya oleh Pak Joni Iskandar. Kiranya Tuhan Yesus pakai terus ya Pak Joni, jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Amin. Tuhan diberkati ya, firman Tuhan ya hari ini ya. Saya sungguh diberkati ya. Maafkan saya tadi saya lagi di jalan menuju pulang ya. Puji Tuhan, saya udah di rumah. Terima kasih untuk Pak Joni sekali lagi pelayanannya menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Silakan satu pujian. Siapa yang pujian tadi? Bu Mikal ya. Ya, Bu Mika. Silakan. Nanti doa syafaat dengan siapa? Nanti bincang-bincang boleh dipandu oleh siapa ya? Bincang-bincang. Silakan Bu Mikal. Ya. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa sudah ditaburkan bagi kita semua, ya. Selalu ada berkat baru, amin. Dan kita minta Roh Kudus untuk memberikan saat berdialog nanti, karena ini hal-hal yang memang memiliki banyak sekali banyak sekali ya perbedaan-perbedaan di dalam memahami ini, hal yang satu ini. Tapi semoga, saya percaya hari ini diskusi kita akan lebih seru dan semakin kita saling mengisi satu dengan yang lain. Sebelum masuk dalam bersyafaat sore hari ini, mari kita angkat pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ya, saya persilakan Ibu Pendeta Heti untuk doa syafaat. Belum dibuka mic-nya, Bu Heti. Mari kita satukan hati pikiran kita. Kita aminkan apapun yang kita doakan di Zoom ini, Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah. Allah kami yang kami agungkan. Allah kami yang sangat dahsyat.
kami ada sampai hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi yang ada di Zoom. Baik yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya mereka ada dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana kami Tuhan sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau sebagai ucapan syukur yang begitu besar, tanda kasih kami kepada Engkau karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Mika Tuhan telah membawa kami Tuhan di dalam puji-pujian penyembahan Tuhan. Ketika itu kami menyembah Tuhan, memuji Engkau, ada hadirat Tuhan di hati kami masing-masing. Sehingga kami merasakan jamahan Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan melalui puji-pujian yang boleh hamba-Mu sampaikan. Begitu juga Tuhan firman yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Pak Joni Iskandar Tuhan. Tentang karunia-karunia berbahasa roh. Tuhan, tema ini sangat sulit kalau kami tidak benar-benar dan kami tidak sungguh-sungguh memahami arti karunia-karunia berbahasa roh. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami boleh nanti sharing Tuhan. Berbagi satu sama lain. Supaya kami Tuhan diberkati, dibekali juga Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus tuntun kami di dalam perbincangan-perbincangan nanti Tuhan. Kau pakai Tuhan Pak Joni Tuhan lebih bersinar Tuhan. Kau pakai lagi Tuhan dimanapun beliau melayani Tuhan. Selain di Zoom ini Tuhan kau pakai Tuhan. Supaya nama Tuhan diagungkan. Banyak jiwa-jiwa yang Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami sukacita. Tuhan di tahun 2024 ini Tuhan, kami rindu Tuhan, keluarga FM ini Tuhan, mendapatkan suatu perubahan yang baru di dalam proses Tuhan, supaya kami semakin hari semakin diberkati, semakin dibekali, semakin ada perubahan itu, sehingga perubahan yang kami alami itu Tuhan, boleh berdampak untuk orang lain kemanapun kami diutus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan kau berkati Tuhan. Keluarga lepas keluarga yang ada di keluarga family ministry ini Tuhan. Satu wadah tempat yang telah Tuhan berikan. Tuhan percayakan Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat memaknai. Dapat memiliki siapapun Tuhan. Pembicara-pembicaranya. Kami yakin dan percaya. Urapan Roh Kudus Tuhan yang menyempurnakan semua apa yang kami dengar. Sehingga yang kami dengar itu Tuhan boleh kami serap dengan akal hati dan pikiran kami. Dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap rumah tangga lepas rumah tangga. Jikalau ada Tuhan di antara kami Tuhan masih di dalam pemulihan Tuhan. Hamba berdoa kami bersama-sama bergandeng tangan. Walaupun kami berjauhan berbagai tempat Tuhan. Tapi kami satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Kau berkati Tuhan Bapak hamba-Mu Pak Pendeta Koming. Kau berkati Bapak Pendeta Hendra. Kau berkati juga Tuhan Bapak Pendeta Untung Tuhan yang saat ini Tuhan sedang terbaring karena kelemahan fisik. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ada waktu Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Tuhan izinkan Bapak Untung Johan Tuhan hari ini untuk istirahat. Supaya nanti dipersiapkan untuk pelayanannya ke Jakarta Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan. Apapun yang obat-obat yang diminum Tuhan maupun makanan kiranya menjadi kekuatan. Terutama iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga saudara kami yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Ketika mengalami mereka dalam sakit Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan akan mendengarkan setiap orang yang berdoa, yang berseru kepadamu ya Bapa. Hamba juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Saudara-saudara kami mungkin saat ini Tuhan
tidak memiliki makanan, tidak memiliki uang Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Kau cukupkan Tuhan, keluarga demi keluarga ya Bapa, sehingga jasmani dan rohani Tuhan berimbang Tuhan, kami boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kalaupun ada keluarga di dalam masalah ekonomi, masalah rumah tangga, persoalan apapun Tuhan, kami mohon dengan belas kasih Tuhan, hadirlah setiap, senengkanlah Tuhan telingamu dengan kepada mereka, supaya mereka mengingat bahwa mereka adalah ciptaanmu yang baru. Semua yang lama sudah berlalu di tahun 2024 ini Tuhan. Kami boleh hidup baru, segala terutama hati dan keyakinan kami boleh Engkau perbaharui di dalam proses. Semakin kami diproses oleh Tuhan, semakin kami kuat pondasi kami. Kami berakar, berbuah dan bertumbuh. Bahkan buah-buah itu kami boleh rasakan Tuhan. Tentunya buah yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, yang Sabang sampai Merauke, yang ada di kota-kota Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan hamba-hamba Tuhan di gereja manapun, komunitas apapun Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan. Kami rindu Tuhan untuk berdoa Tuhan untuk daerah-daerah hamba-hamba Tuhan yang sedang bermisi Tuhan, yang penuh dengan tantangan rintangan Tuhan. Tidak mudah Tuhan bermisi ke daerah-daerah yang suku-suku terabaikan terutama Tuhan. Tapi kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan mengirim hamba-hambamu yang begitu setia, bahkan mengabdi, memberikan dirinya Tuhan untuk bermisi Tuhan. Tuhan melihat jeritan doa mereka. Kami berdoa Tuhan, segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Sehingga mereka boleh bermisi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau sebagai Yesus Juru Selamat secara pribadi mereka. Sehingga satu orang mereka percaya layani Tuhan, boleh mengenal Engkau, bisa menjadi saksi di sekitar mereka Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan gereja-gereja yang ada di pelosok, yang belum Tuhan secara bangunannya sangat sederhana, bahkan tidak mempunyai lampu, bahkan mereka beribadah apa adanya. Tapi disitulah ada kuasa Roh Kudus, ada lawatan Tuhan. Mereka dengan sederhana, kesederhanaan itulah membuat hati mereka datang kepada Engkau. Mereka merasakan ada jamahan Tuhan, sehingga mereka tetap semangat bersuka cita memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Di mana Tuhan, sebentar lagi kami akan memilih seorang pemimpin, siapapun Tuhan. Kami berdoa sehati sepikir yang ada di Zoom ini Tuhan. Bahkan seluruh Indonesia, gereja-gereja Tuhan, sudah Engkau persatukan, kami mendoakan. Kiranya seorang pemimpin yang arif dan bijaksana dan jujur bisa melakukan tugasnya, khususnya memperhatikan rakyat secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, terutama yang ada di daerah-daerah. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami di dalam bekerja khususnya, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung.
dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang akan melayani adalah Bapak Pendeta Herman Tanjung. Kita akan diberkati firman Tuhan. Seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Bapak Antoni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bincang-bincang boleh dibantu dengan siapa? Pak Sutarjo boleh? Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti saya jam 6:30 keluar, Pak. Boleh Pak Sutarjo nanti saya gantikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Pak Joni. Terima kasih firman luar biasa sore ini. Mohon maaf saya lihat ya, saya ada Terima kasih Bu Mika. saya mendoakan orang ini udah di call. Pak Pendeta Kos, puji Tuhan hari ini sehat pasti ya. Amin. Ya, izin lab semuanya Bapak Ibu. Ya, Pak Joni, saya menuju jumpa dengan anak saya dan mantu ke apartemen. Nanti saya kalau bisa saya tanggapin ya Pak ya, tapi tetap saya hadir ya, saya tetap mengikuti. Karena saya di dalam naik motor kurang lebih lah 15-20 menit. 15 menit itu, kalau nggak macet ya Pak ya. Tetap kita semangat, saling mensupport karena karunia bahasa roh ini sangat dilema ya untuk membahasnya. Jadi kita harus minta Roh Kudus kita masing-masing dipenuhi dengan hikmat. Itu ya Pak John. Ya, terima kasih untuk firman-Nya yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Heti Simanjuntak. Ya, sama-sama Pak Sutarjo. Untuk mengawali, saya silakan hambanya Ibu Grace Mael untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Joni. Terima kasih Pak Sarjo, Pak Joni, terima kasih. Saya agak telat tadi masuknya Pak. Sedikit aja yang saya tahu ya, saya terjun di karismatik ini dari tahun 80. Kami sudah mengikuti satu persekutuan karismatik ya dengan hamba Tuhan dari negeri Belanda, negerinya Pak Paul itu. Father Hoekendijk ya. Hoekendijk ya. Ini yang namanya karismatik itu bukan gereja ya. Seringkali orang salah menafsirkan, gereja mana kamu? Gereja karismatik dong saya. Gereja karismatik itu apa? Ya, firman Tuhan katakan gereja itu tubuh Kristus. Yang karismatik itu orang-orang di dalamnya, persekutuannya. Persekutuan orang-orang yang punya karisma. Nah, kalau sekarang gereja karismatik tapi nggak ada karunia di dalamnya, ya nggak gereja karismatik. Memang nggak ada. Sejak awal saya mengikuti karismatik sudah diberitahu tidak ada gereja karismatik. Yang ada jemaatnya. Jemaatnya ini karena mereka berkumpul, artinya mereka bersekutu, dan ada karunia-karunia yang satu dengan yang lainnya saling menunjang, ya, saling mendukung untuk memuliakan nama Tuhan, jelas sekali. Bahkan tadi dikatakan oleh Pak Joni, itu ada nubuatan-nubuatan di gereja kami masih sampai sekarang. Masih ada nubuatan-nubuatan di mana jemaat kalau ada yang sakit itu tahu, ada ini yang sakit, ada yang punya masalah. Enak itu kalau semua jemaatnya, ya kita berdoa ada jemaat, ada salah satu atau jemaat yang punya karisma, itu saling mengetahui, itu cepat sekali tahu. Ya, itu makanya di gereja kami masih itu ada, kadang ada nubuatan yang memang kadang nggak ada, tapi bahasa roh itu ada.
bahasa roh ada, dan tidak boleh diucapkan keras-keras, itu mengganggu. Karena doa itu dalam bahasa roh hanya untuk kita, nggak ada untungnya buat orang lain. Kita dikuatkan, bahkan kita mungkin mendapatkan hikmat, tadi dikatakan baru diterjemahkan, dan ini akan membangun jemaat. Tapi kalau tidak diterjemahkan, hanya diri kita sendiri yang dibangun. Ya, berbahasa roh. Nah, terus pengajaran yang saya dapat, jangan suka WL, ayo semua menyembah Tuhan. Ya enggak. Yang menyembah Tuhan itu otomatis orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia akan otomatis, dia akan menaikkan pujian. Dia menyanyi dalam roh. Dia akan berbahasa roh. Itu orang-orang yang dekat. Enggak semua. Ya, jadi memang tidak usah WL tuh. Ayo. Kalau menyembah Tuhan, oke. Karena kita memang sebagai umat, ya, sebagai orang percaya, kita harus menyembah Tuhan. Tapi dengan bahasa orang-orang yang dekat. Kalau saya umpamakan di keluarga saya orang Ambon. Tapi saya lahir di Jawa sini. Saya nggak ngerti kalau orang Ambon ngomong terlalu bahasa yang baku di sana, saya nggak ngerti. Karena